Nah, di sini ada hal ya yang dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala bagi orang yang meninggal dunia itu, apa dia? Bal hasala lahu hayatun, bahkan tercapailah lahu bagi yang meninggal tadi hayatun, satu kehidupan, a'zamu wa akmalu, yang lebih besar dan lebih sempurna, mimma tadhunnun wa tahsabun. Dapat tak? Dari apa yang kalian sangka dan kalian kira. Nah, jadi artinya apa? Artinya orang yang berjihad itu mereka tuh hidup, tidak meninggal. Fasyuhada'u, maka adapun orang-orang yang mati syahid itu, Ustaz ini dapat enggak? Ini ada, cuma ada apa? 54, 154. Iya, ada. Iya, 154. 154. Salah cetak. Itu berapa? Ditulisnya 169 ayat. Oh enggak. 154. Itu ada tuh. Jadi orang yang mati syahid itu dia mendapatkan kehidupan yang lebih besar dan lebih sempurna, ya. Mana dalilnya? Fasyuhada'u, maka adapun orang-orang yang mati syahid itu ahya'un 'inda rabbihim, adalah orang-orang yang hidup di sisi Tuhan mereka, ya kan? Hidup di sisi Tuhan mereka. Itu yurzaqun, diberikan rizki, rasaki. Berarti kan hidup tuh kan, diberikan rasaki. Farihina bima atahumullahu min fadlih, hal mereka itu bergembira dengan apa yang Allah datangkan kepada mereka. Apa tuh? Min fadlihi, dari karunia-Nya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan mereka itu yastabshirun, mendapatkan kabar gembira, ya kan? Jadi yang sudah meninggal tadi itu dapat kabar gembira dengan hal-hal yang lam yalhaqu bihim, yang tidaklah mereka itu bertemu dengannya, gitu. Billadzina, mereka mendapatkan kabar gembira dengan orang-orang yang lam yalhaqu bihim, tidaklah mereka itu bertemu dengan mereka, min khalfihim, dari orang yang ada di belakang mereka. Alla khafun alaihim walahum yahzanun. Kabar gembiranya itu bahwasanya tidak ada ketakutan atas kalian, walahum yahzanun, dan tidak juga mereka itu tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak juga mereka itu bergundah hati. Yastabshiruna bi ni'matin minallah, mereka itu mendapatkan kabar gembira dengan nikmat dari Allah dan karunia. Wa annallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan balasan dari orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini menjadi dalil, ya. Dalil untungnya orang yang mati syahid itu. Apa dia? Diberikan rezeki, kemudian gembira dengan karunia yang Allah berikan, kemudian mereka itu mendapatkan kabar gembira, ya kan?
dengan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang berada di belakang mereka, berupa harta rampasan perang dari yang masih hidup, kan itu kan. Kemudian berita mereka tidak akan takut dan menghadapi kegundahan. Nah, seperti itu. Ini hanya sekedar penafsiran, dalil dari ayat 154. Fahal a'zamu min hadhil hayati al-mutadhamminati lil qurbi min Allah? Fahal, maka adakah a'zamu yang lebih besar min hadhil hayah, daripada ini kehidupan. Adakah yang lebih agung daripada kehidupan ini, al-mutadhamminati lil qurbi minallah, yang mengandung kedekatan kepada Allah. Jadi kata beliau, kira-kira antara kehidupan dunia dengan kehidupan barzakh yang Allah berikan kepada orang yang syahid tadi, ada enggak yang mengalahkan besarnya kehidupan tersebut? Tidak ada, kan itu kan? Wa tamattu'ihim birizqihi al-badani minal ma'kulati wal mashrubati alladhidah, dan senang-senangnya mereka dengan rezeki Allah yang bersifat badan, dari yang dimakan dan diminum yang enak. Ternyata mereka itu dapat makan minum di sana, gitu. Kan ruhnya syuhada itu berada di surga, kan, dalam burung, gitu kan. Nah, bergelantungan di paruh burung. Mereka pergi ke sana kemari, seperti itu. Kemudian berikutnya warizqir ruhi, dan juga berupa rezeki yang bersifat ruh, sifat rohani. Jadi rezeki ini ada dua, ya. Ada tiga lah. Ada rezeki badani, ada rezeki ruhi, ada rezeki Ahmad Rinandi satu. Jadi rezeki yang bersifat badani, ada ruhi. Apa ruhi itu? Wahwal farahu, gembira, wal istibsyar, mendapatkan apa? Kabar baik, wa zawalu kulli khaufin, dan hilangnya semua ketakutan. Gitu kan. Terus itu dia tiga di antaranya: kegembiraan, berita gembira, hilangnya ketakutan. Ternyata ini perinciannya dalam ayat yang di atas tadi, dalam surah Ali Imran ayat 170 itu. Gembira mana? Farihina bima atahumullah. Al-istibsyarnya mana? Yastabshiruna billadzina. Kemudian hilangnya ketakutan mana? Alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau rezeki badani mana? Inda rabbihim yurzaqun. Kemudian wa hadhihi hayatun barzakhiyatun, dan ini adalah kehidupan yang dinisbahkan kepada alam barzakh. Akmalu minal hayatid dunya, yang lebih utama daripada kehidupan dunia. Jadi tidak dapat dipungkiri oleh Syekh ini. Apa dia? Kehidupan barzakhiyah itu lebih sempurna dari kehidupan dunia. Jadi rumusnya itu, setiap manusia berpindah dari satu alam ke alam lain, maka alam yang berikutnya lebih sempurna dari alam yang sebelumnya. Jadi waktu manusia di rahim, manusia pindah ke dunia, alam dunia lebih sempurna dari alam rahim. Ketika pindah ke barzakh, alam barzakh lebih sempurna dari alam dunia. Itu rumusnya gitu. Bal qad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
itu pernah memberitakan anna arwahasy syuhada, bahwasanya ruh-ruh daripada orang-orang yang mati syahid itu, para syuhada itu mana rohnya itu? Rohnya itu fi ajwafi toyorin khadir, di dalam paruh apa namanya? Ajwaf itu paruh-paruh mulut, ya kan? Burung-burung yang hijau. Nah, roh-roh daripada syuhada itu dalam mulut-mulut burung-burung yang berwarna hijau. Burung apa tak? Yang warna hijau tak? Burung punai kan? Iya kan? Salah satunya. Nggak tahu ya. Tengoklah di hutan banyak tuh. Mahal kan? Kemudian taridu anharul jannah, maka roh itu yang di dalam burung-burung hijau itu akan mendatangi apa? Sungai-sungai surga. Mendatangi sungai-sungai surga. Kemudian cukupkah mereka mendatangi saja? Tidak. Wa ta'kulu min thimariha, mereka pun memakan daripada buah-buahannya. Ternyata ruhnya itu sudah sampai di surga duluan. Nah, ini dalil surga itu sudah ada. Nah, itu dia. Bukan hanya imajinasi kan itu kan. Kemudian wa ta'wi ila qanadila mu'allaqatin bil arsy. Kemudian ruh itu akan kembali kemana? Ke lentera-lentera yang bergantungan di arasy. Jadi kesana kemari bebas orang tuh kan. Wa fi hadhil ayah, dalam ayat ini kata beliau, dalam ayat ini a'zama wa fi hadhil ayati a'zamu hathin 'alal jihad fi sabilillah. Pada ayat ini ada ada anjuran yang paling agung atas ajakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa mulazamati sabri alaih, dan menetapi kesabaran di atas jihad tersebut. Jadi kata beliau tuh ayat ini menjadi dalil umat Islam itu harus punya semangat, ya, punya semangat untuk berniat berjihad bila-bila waktu nanti ada orang-orang yang membenci Islam itu akan menyerang kedamaian umat Islam, ya, wilayah Islam. Makanya disebutkan apa? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Kan ya? Wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Surah apa tadi? At-Taubah, ya kan? Ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Nah, jadi kalau di situ ayat tuh, kalau Islam lagi kuat, satu orang Islam itu tidak boleh mundur dari 10 musuh. Kalau mundur berdosa. Tapi kalau lagi lemah, satu orang Islam tidak boleh mundur ketika menghadapi 2 orang musuh. Kalau dia mundur berdosa dia. Tapi kalau sudah 3 boleh mundur. Nah, itu. Kalau cuma 2 kita lari ke belakang, berdosa, zalim. Nah itulah, mana tak? Hah? 1 orang beriman itu 2 menghadapi musuh minimal. Nah, dalam perang itu waktu lemah tetap. Nah, makanya Ustaz harus kuat. Nah itu. Ya enggak Tat? Ya, insyaallah. Itu ya. Kalau Ustaz napis dia jangan kedua, ya kan? Kemudian juga menetapi sabar atas jihad tuh. Harus sabar kita. Sabar artinya apa? Sabar jangan sampai melanggar syariat. Nah itu. Kemudian falau sya'aral ibadu bima lil maqtulina fi sabilillahi min thawab. Kalaulah tahu
siapa tahu hamba-hamba Allah itu ya dengan pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dari pahala. Jadi ma itu bayannya apa? Ats-tsawab, ya, minas tsawab. Gitu. Kemudian lam yatakhallaf anhu ahadun, tidak tertinggal dari jihad itu satu orang pun. Tidak akan tertinggal. Kalau tahu pahala yang besar. Tapi kita jangan salah artikan ya. Kalau yang ngebom tuh itu bukan jihad tuh kan? Jahat ya kan? Bukan mati syahid tapi mati sangit. Nah, itu dia. Kenapa enggak tepat sasaran, enggak pas gitu. Enggak sesuai ya kan? Walakin adamul ilmil yaqini at-tammi huwa alladhi fatara al-azaim. Tapi kenapa kok orang tidak punya semangat untuk itu? Ketiadaan ilmu yang dinisbatkan kepada yaqini. Ilmu secara pasti, mantap dalam hati. Yang sempurna. Dialah yang melunturkan azaim tuh. Semangat tadi. Itu sebabnya. Karena enggak punya ilmu tentang itu aja gitu. Nah gitu. Nah. Kemudian wazada nauman naim. Wazada nauman naim, dan bertambahlah tidurnya orang yang tidur. Maksudnya gini, ketiadaan ilmu yang nisbah kepada yakin tadi, yang sempurna, dialah yang menyebabkan lunturnya semangat dan menyebabkan apa? Bertambahnya tidurnya orang tidur. Nah, semakin semangat lalok. Itu karena nggak tahu pentingnya ini ibadah. Gitu. Wa afatal ujur al-azimata wal ghanaim, dan yang meluputkan pahala-pahala yang besar dan ghanimah-ghanimah yang banyak. Lima yakunu kadzalik. Kenapa la yakunu kadzalik? Seseorang itu tidak menjadi seperti itu. Lalu kenapa la yakunu, tidaklah ada siman, kan gitu kan? Tidak ada si abid tadi, hamba Allah tadi. Itu seperti itu. Maksudnya seperti itu. Tidak adalah seseorang itu seperti itu, seperti yang diinginkan di atas tadi tentang semangat untuk ibadah besar ini. Karena apa? Karena tiada ilmu yang bersifat sempurna dan mantap dalam hati tentang ibadah tersebut. Wallahu ta'ala qad, dan Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar ishtara minal mu'minin, telah membeli dari orang-orang yang beriman anfusahum wa amwalahum, diri dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, bahwasanya bagi mereka ada surga, yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, fayaqatuluna wa yuqatalun, mereka dapat menumpas musuh-musuh atau mereka yang ditumpas. Jadi itulah kira-kira gambaran tentang masalah keuntungan orang-orang yang syuhada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya mereka hidup ya, dapat rezeki, bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka mendapatkan kabar baik, riang gembira dengan orang-orang yang belum bertemu dengan mereka yang masih hidup ya. Jadi mereka itu bergembira dengan keadaan mereka ketika mereka tahu saudara-saudara mereka masih berjihad lagi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi ya. Fawallahi, dan demi Allah,
Lau kana lil insani alfu nafsin, kalaulah manusia itu punya seribu nyawa. Tadhhabu nafsan fa nafsan fi sabilillah, kemudian hilang yang 1000 tuh satu di jalan Allah. Lam yakun aziman fi janibi hadzal ajril azim. Tidak adalah perginya satu-satu itu itu aziman, tidak adalah perginya itu menjadi sesuatu yang besar pada sisi pahala yang besar ini. Jadi dibandingkan pahala yang besar itu 1000 nyawa itu belum ada apa-apanya. Itu maksudnya gitu. Itu maksudnya tak. Walihadza la yatamanna syuhada. Oleh karena itu tidaklah para syuhada itu berangan-angan ba'da ma'ayanu min thawabillahi wa husni jazaih, setelah mereka itu menyaksikan pahala Allah dan baiknya ganjaran Allah, illa ay yuraddu ila dunya, kecuali mereka ingin dikembalikan lagi ke dunia. Hatta yuqtalu fi sabilillah marratan ba'da marratin, sehingga mereka pun terbunuh di jalan Allah sekali demi sekali, maksudnya berkali-kali. Wa fil ayati dalilun ala na'imil barzakh. Ayat ini menjadi dalil atas nikmat barzakh wa adzabih, dan azabnya. Kama takatharat bidzalika nusus, bagaimana telah banyak bertebaran dengan perkara itu nas-nas Al-Qur'an. Jadi ini memotivasi kita ya, umat Islam, untuk selalu mempertahankan negara kita yang mayoritas didiami oleh umat Islam, gitu kan. Kita bebas beribadah, kita bisa melakukan ibadah dengan bebas. Ini semangat jihad juga membela kan, gitu, menjadi pembela kita gitu. Pembela mempertahankan bangsa dan negara kita karena Allah, kan itu kan. Berikutnya nurut dalam dan cahaya kegelapan ya kan. Kita masuk ke pengertian alhamd. Dapat tak? Enggak. Wa amal hamdu istilahan. Sebenarnya ini enggak penting kali, cuma perlu juga kan itu kan, untuk tahu kita. Wa amal hamdu istilahan, adapun alhamd secara istilah. Nah, pujian dengan menggunakan kata alhamdu secara istilah. Halaman berapa, Tat? Baris? Nah, halaman 4 baris 4. Syukur apa hamdu? Hamdu, alhamdu kan. Wa amal hamdu istilahan, adapun pujian itu secara istilah, fahuwa, maka dia fi'lun. Jadi yang namanya pujian itu satu perbuatan. Yombi'u, yang memberikan berita, an ta'zimil mun'im, dari mengagungkan zat yang memberi nikmat. Jadi ini kata-kata kuncinya ya. Hamdu itu dia perbuatan. Perbuatan yang memberikan, menunjukkan pengagungan terhadap zat yang memberi nikmat. Bisababi kaunihi mun'iman, dengan sebab keadaan si mun'im tadi yang memberi nikmat itu adalah mun'iman, memang dia pemberi nikmat. Alal hamidi au ghairihi, atas orang yang memuji atau atas orang yang selainnya. Maksudnya ketika kita memuji Allah, maka hakikatnya kita mengakui Allah itu sebagai zat yang memberikan nikmat kepada kita.
memberikan nikmat kepada makhluk. Sebab kenapa? Memang dia itu pemberi nikmat. Walaupun nikmat itu tidak kita dapatkan, tapi orang yang dapatkan. Tetap Allah tuh kita puji. Nah, itu dia. Kawaladihi, seperti nikmat ini dapatkan kepada anaknya, wa zaujatihi, istrinya. Nah, itu pujian, itu tetap kita puji. Sawa'un kana dzikran bil lisan, adakah pujian itu sama saja, adakah pujian itu penyebutan dengan lisan? Au mahabbatan bil jinan, kecintaan dengan hati. Jadi cinta ini juga amalan, perbuatan hati. Au amalan wa khidmatan bil arkan, atau perbuatan pelayanan dengan anggota tubuh, ya, dengan rukun-rukun allati hiyal a'dha, yang dia itu merupakan anggota tubuh. Itulah pujian tadi. Jadi kalau ada orang dia memuji Allah, banyak menyebut alhamdulillah, ya, itu masuk, itu bagian dari pujian. Nah, seperti itu, masuk bagian pujian. Wa syukru fil lughah, adapun syukur menurut bahasa, muradifun lil hamdi fil istilah, itu sinonim alhamdu menurut istilah. Jadi pengertian syukur dalam arti bahasa adalah pengertian hamdu dalam arti istilah. Itu aja gampangnya. Lakin yuqalu fihi, akan tetapi dikatakan pada syukur, bisa babi kaunihi mun'iman 'ala syakir au ghairihi. Cuma diganti aja. Kata-kata hamid diganti jadi syakir. Nah, jadi apa arti syukur menurut bahasa? Arti syukur menurut bahasa adalah arti hamdu menurut istilah. Cuma dirubah saja. Kata-kata alal hamidnya dijadikan alal syakir. Wa syukru fil istilah, adapun syukur menurut istilah. Apakah syukur menurut istilah? Nah, ini perlu juga nih kan, supaya kita tak salah tanggap. Menurut istilah syukur itu sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu bihi alaihi minas sam'i wa ghairihi ila ma khuliqa li ajlihi. Memalingkan, menggunakan penggunaan seorang hamba terhadap seluruh apa yang Allah nikmatkan ia dengannya, atas apa yang Allah nikmatkan dengannya atas hamba. Bayani, nah, kata orang Jawa kan, penjelasannya, bayannya berupa pendengaran dan selain pendengaran kepada apa yang diciptakan itu, li ajali, kepada apa yang khuliqa, diciptakan ia tadi, ma'an amallah tadi, li ajalihi, karenanya, karena si ma tadi, karena si apa tadi. Jadi kalau mata tuh cara syukurnya bagaimana? Gunakan mata untuk yang baik-baik, itu syukur. Kalau uang, bagaimana cara bersyukurnya? Gunakan untuk yang baik-baik. Wa yumkin, dan memungkinkan apa? Taswiruhu biman hamala janazatan mutafakkiran fi masnu'atillah. Dan memungkinkan taswiruhu, menggambarkan syukur itu. Wah, ini mantap nih kan. Dia langsung menggambarkan ke hati kita. Jadi untuk gambaran syukur itu kata beliau begini, biman hamala janazatan, dengan orang yang membawa jenazah. Bagaimana hal keadaannya? Mutafakiran fi masnu'atillah, memikirkan pada ciptaan Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Nadhiran lima baina yadai, memandang kepada apa yang ada di hadapannya. Likaila yazulla bil mayyit,
supaya tidak yazulla, supaya tidak hilang ya, terpeleset. Zalla yazulla, supaya tidak terpeleset bil mayit, dengan atau pada mayit tersebut. Masyian birijlaihi ilal qabr, keadaannya berjalan dengan kedua kakinya ke kubur. Syaghilan lisanahu bidzikri, sibuk dengan lisannya dengan menyebutkan zikir. Wa udhunihi bistima'i ma fihi thawab, dan telinganya mendengarkan apa-apa yang padanya ada pahala. Kal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Jadi gambarannya seperti orang yang membawa jenazah. Waktu dia membawa tuh yang dipikirkannya apa? Ciptaan-ciptaan Allah yang banyak, matanya memandang ke depan supaya jangan sempat kakinya tersandung batu lalu terpleset dia, akhirnya mayit tuh jatuh. Ya kan? Kemudian kakinya berjalan menuju kubur, lisannya sibuk berzikir, telinganya mendengar yang baik-baik gitu kan. Inilah gambaran dari syukur tadi. Nah gitu. Paham tak enggak? Gambaran syukurnya. Artinya dia itu menggunakan seluruh anggota tubuhnya tersebut kepada hal-hal yang memang digunakan pada tempatnya. Coba nggak mungkin kita sambil membawa mayit tuh pejam mata kan itu kan. Nah, main-main pula, walaupun ada juga orang mikul mayit itu joget-joget dulu kan ada kan. Cuma dia akan menggunakan anggota tubuh itu pada tempatnya masing-masing. Kenapa orang yang membawa jenazah itu kok berzikir? Karena dia ingat mati. Besok awak sempat digotong orang gitu kan. Macam mana kalau tak ada persiapan? Akhirnya berzikir dia. Telinganya hati-hati dia. Nah, itulah gambaran syukur tadi. Diibaratkan dengan orang yang membawa jenazah. Ini siapa yang menyebutkannya? Zakarahu Ahmad Al-Malwi. Lakin bahkan ya, qala Al-Barawi, berkata Al-Barawi. Siapa Al-Barawi itu? Al-Barawi itu Asy-Syaikhul Muhaddits Isa ibnu Ahmad ibnu Isa ibni Isa ibni Muhammad Az-Zubairi al-ma'ruf bil Barawi al-Azhari. Nah, itu dia. Fa in qulta, maka jika kamu berkata, la yutasawwaru ijtima'ul a'dha'i fi ta'ati fi anin wahid, tidak tergambar. Cuman mungkin bisa tergambar katanya kan. Tadi kan sudah digambarkan tuh penggunaan seluruh anggota tubuh kepada yang dikehendaki ketika kita membawa mayit. Lalu kata Imam Al-Barawi, kalau ada orang yang mau membantah itu, mau mengadakan i'tirad, fa in qulta i'tiradan, ya kan? Jika kamu katakan sebagai bentuk i'tirad, enggak mungkin tergambar berkumpulnya anggota tubuh itu dalam ketaatan pada satu waktu, enggak mungkin. Maybe kan itu kan? No maybe ya, enggak mungkin. Apa tak? Ada? Impossible ya? Impossible ya? Enggak mungkin. Nah. Maka jawabannya qultu fil jawab, nah, kan itu kan? Aku katakan dalam jawab, yutasawwaru dzalika fil ihsanil ma'muri bihi fil hadits. Tergambar hal itu apa? Berkumpulnya anggota tubuh itu dalam ketaatan pada satu waktu, fil ihsan, dalam masalah ihsan, sikap ihsan yang diperintahkan dengannya dalam hadis. Mana dia? Bi an ta'budallaha ka'annaka tarah, dengan bayannya, penjelasannya, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Wa mustahdiran annahu yaraka, dan menghadirkan rasa bahwasanya Allah itu melihatmu. Fa idza abada kadzalik, jika hamba tadi menyembah Allah seperti itu keadaannya, sarat a'dha'uhu
wa hawasuhu, ya kan, mumtathilatan lillah. Maka anggota tubuhnya, indranya itu akan menuruti apa tuh? Menuruti terhadap perintah Allah atau karena Allah, menjalankan perintah Allah, tunduk menuruti kepada Allah. Nah, cara ini ya, menuruti kepada Allah, lillah kepada Allah, bagi Allah, mumtathilah manut kepada Allah. Wala yutasawwaru fi ghairi dzalik, dan tidak tergambar pada selain yang disebutkan itu. Khilafan liman za'amahu, berbeda dengan orang yang menganggap selain hal tersebut. Jadi kalau sudah rasa ihsan itu muncul, maka semua anggota tubuh akan taat kepada Allah dalam satu waktu. Nah, itu dia. Terakhir ya. Karena sudah sampai Jakarta kan. Udah rasa lomba itu ya. Hadis berapa kita terakhir? Hah? Hadis ke-28 ya. Jadi kemarin kan kita dilarang untuk buang air di kamar mandi. Nah, tempat mandi. Kata sarahnya, qala al-Hafidz Waliyuddin al-Iraqi. Nah, ini kata Imam al-Iraqi. Hamala jama'atun minal ulama'i hadzal hadits ala ma idza kana al-mughtasil layyinan. Nah, ini kata beliau, segolongan dari ulama membawa hadis ini ke atas apa? Hal bila idza kana al-mughtasilu, tempat mandi itu layyinan, lunak. Nah, apalagi? Lembek. Laisa fihi manfad, tak ada saluran. Bihaitsu idza nazala fihi al-baul, manakala di mana bila jatuh padanya kencing, syaribathul ard, maka bumi langsung menelannya, wastaqarra fiha, dan kencing tadi berada terus di bumi tadi. Dapat tak? Hah? Yang penjelasan la yabulan ahadukum fi mustahimmihi itu. Ada tak? Enggak dikopi kan? Enggak. Maksudnya gimana? Kalau dia tempat lembek, ya kan? Contoh lah, kita punya kamar mandi dari tanah kan itu kan? Kan lama kelamaan dia lembek, ya kan? Akhirnya menggenang. Itu kan yang menggenang najis. Nah, kalau kita mandi di situ, kalau kita buang air di situ, maka najis itu menggenang. Mandi kita merciknya balik. Nah, itu maksudnya kata Imam Al-Iraqi, kemungkinan pertama yang dilarang itu kalau seperti itu kamar mandinya. Nah. Coba lihat, coba lihat. Oh ya, kelewatan dah. Yang minggu semalam ada nggak? Nggak bawa tadi minggu semalam tak? Ah itu tuh. Yang minggu semalam ada tuh. Nah, ini lagi. Fa in kana sulban, kalau dia lantainya keras, kamar mandi sekarang udah keramik ya kan? Ya. Udah keras. Bibilatin, dengan menggunakan keramik, wanahwih, atau yang seumpamanya. Bihaitsu yajri alaihi al-baul, di mana kalau kita kencing itu mengalir. Wala yastaqir, dan tidak menetap. Itu satu. Apabila kan itu kan,
Au kana fihi manfadh, atau di kamar mandi tadi ada lubang. Walaupun dia tanah lembek tapi ada lubang gitu kan ke bawah. Kal balu'ah, seperti pipa air paralon, wa nahwiha, atau seumpamanya, fala nahya, maka enggak ada larangan. Boleh. Artinya apa? Artinya kalau sudah seperti itu, ada saluran atau tanahnya keras di mana dia akan mengalir ke tempat yang paling rendah sehingga kencing itu tidak tetap di situ, maka larangan kencing di situ sudah hilang. Ini kata siapa tadi? Kata Al-Imam Waliyuddin Al-Iraqi. Wa qala An-Nawawi fi syarhihi. Berkata Al-Imam An-Nawawi dalam syarahnya, innama nuhiya 'anil ightisali fihi, hanyalah dilarang dari mandi pada kamar mandi. Idza kana sulban, apabila kamar mandi itu keras, yakhafu minhu isabata rasyashihi. Kalau keras, yang dia itu khawatir dari mandi tadi terkena percikan mandi tersebut. Maksudnya mandi di sini apa? Buang air tadi. Nah, itu dia. Kalau sudah buang air enggak dijaga, lalu kita mandi di situ enggak dibersihkan dulu najisnya, akhirnya waktu kita mandi kan mercik-mercik tuh. Nah, itu dia. Fa in kana la yakhafu dzalik, kalau dia tak khawatir percikannya, bagaimana enggak khawatir itu gambarannya? Bi ayakuna lahu manfadh. Seperti kamar mandi itu ada apa? Ada saluran. Au ghairu dzalik, atau selain saluran, arti kamar mandi miring di mana begitu air tumpah langsung ke bawah. Fala karahata, maka tidak ada kemakruhan. Qala Syekh Waliyuddin wa huwa aksu madza. Ini kebalikan dari yang disebutkan oleh jamaah ulama tadi. Kalau jamaah ulama tadi mengatakan tanah lembek, kalau Imam Nawawi mengatakan tanah keras. Nah, itu dia. Wa huwa aksu ma dzakarahul jamaah fa innahum hamalun nahya 'alal ardil layyinah wa hamalahu huwa 'alas sulbah. Nah, kalau yang jamaah ulama tanah yang lembek, kalau Imam Nawawi tanah kareh. Nah, itu dia. Tapi nanti kalau pengarang kitab ini Syekh Hafiz Syamsud Syekh Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Al-Abadi berpendapat mutlak dilarang. Pokoknya kalau bisa kamar mandi dengan WC itu dipisahkan. Kamar mandi, WC. Nah, kalau beliau itu dia cenderungnya. Kenapa? Supaya was-was itu hilang. Kalau udah kamar mandi jangan kencing di situ. Gitu kan, kalau kencing di WC. Nah, itu dia supaya apa? Supaya jangan ada was-was. Dikit lagi ya. Satu hadis ya. Qala haddatsana Ahmad bin Yunus. Nah, ini Ahmad bin Yunus ini tabaqah ke-10. Dia tuh thiqatun hafizun. Nah, itu baru ada tadi. Ada ya? Ada. Qala haddatsana Zuhair. Zuhair ini namanya Abu Khaythamah Zuhair bin Muawiyah bin Khadij ya. Tabaqah ke-7, thiqatun hujjatun. An Dawud ibni Abdullah, tabaqah ke-6, thiqah. An Humaidin al-Himyari, tabaqah ke-3, thiqatun faqihun. Nah, namanya siapa? Ibnu Abdurrahman. Beliau berkata, laqitu rajulan sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bertemu dengan seseorang yang menemani Nabi. Nah, ini berarti ini sahabat ini enggak disebutkan siapa. Tapi sahabat itu adil, jadi diterima semuanya. Kama sahibahu Abu Hurairah, sebagaimana Abu Hurairah pernah menemani Nabi. Berarti lamanya sahabat itu tadi bersama dengan Nabi seperti lamanya Abu Hurairah bersahabat dengan Rasul. Abu Hurairah itu kalau nggak salah bersahabat dengan Rasul itu 4 tahun. Berarti sama itu. Nah, di sini ada nih di penjelasannya kan.
Wa fi riwayatin Nasa'i 4 sinin. 4 tahun. Qala, laki-laki yang bersama yang menjadi sahabat Nabi tadi berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyam tasyata ahaduna kulla yaum. Melarang bersisir salah seorang di antara kita setiap hari. Mana tak? Tunggu dulu. Gitu. Jadi kita memahami hadis itu tak boleh seenak kita kan itu kan. Jadi di sini Nabi itu melarang bersisir setiap hari. Au yabula fi mughtasalihi ya, atau mughtasal, kencing di tempat mandinya seseorang. Itu dia maksud bersisir tuh dilarang setiap hari itu. Karena itu bentuk tarafuhun wa tana'umun, kemewahan dan kesenang-senangan saja. Gitu kan? Nah, namun ada hadis yang berbeda dengan hadis ini dalam masalah Nabi itu melarang bersisir setiap hari. Pertama, hadis itu menyebutkan annahu yukthiru dahna ra'sihi wa tasriha lihyatihi. Nabi itu memperbanyak meminyaki rambut dan menyisir janggut. Termasuklah di situ rambut kan? Karena janggut itu kan rambut tuh. Tasrih, menyisirnya dan melepasnya, membiarkan. Gitu. Enggak diikat. Jangan diikat janggut tuh. Itu termasuk juga rambut ya. Bahkan dalam sholat itu kan dilarang mengikat rambut, kan itu kan? Janggut jangan diikat, kan itu kan? Dikuncir pula janggut. Kemudian hadis yang kedua, annahu la yufariquhu al-mushtu fi safarin wala hadar. Nabi tidaklah meninggalkan Nabi sisir dalam kondisi safar maupun dalam kondisi tidak safar. Tapi dua hadis ini dhaif. Dua hadis ini dhaif. Jadi tetap kembali kepada hadis di atas, Nabi melarang memperbanyak bersisir setiap hari. Tuh. Wa suhbatuhu, dan penyertaan Nabi terhadap sisir, liyam tasyita indal hajah la kulla yaum. Itu untuk bersisir ketika hajat saja, bukan tiap hari. Jadi maksudnya apa tuh? Bersisir sesuai dengan keperluan. Kalau kita mau pergi sekolah, mau jumpa anak murid, kan tak mungkin pula acak-acakan rambut. Apa kata dunia kan itu kan? Nah, tentu hajatnya kita sisir. Nah, itu. Cuma jangan pula setiap 1 menit bersisir. Setiap 1 menit bersisir. Nah, itu dia. Nah, itu. Untuk gaya-gayaan aja. Nah, itu dia. Nah, itu. Jadi bersisirlah sesuai dengan kebutuhan. Kalau orang tak punya rambut, tak usah bersisir. Kan itu kan? Atau orang rambutnya pendek baru pangkas kan, nggak perlu disisir pun nggak apa-apa kan itu. Tapi kalau rambut panjang tak disisir, ditengok orang kan nggak enak gitu kan. Cemana lah bapak nih kata orang ini. Endal hajah. Wala farqa baina ra'si wal lihya, nggak ada beda antara rambut dengan janggut. Nah, gitu. Jadi kalau udah janggut tuh acak-acakan, sisir lah kan itu kan. Nah, itu dia. Itulah dia. Baik, mungkin kita tutup demikian sampai poin ini saja ya. Nanti kita lanjutkan tentang larangan kencing di lubang. Kenapa tak boleh kencing di lubang? Nanti kita jawab hari Jumat. Baik, demikian kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.